Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita mengadakan pengajian online lagi untuk yang kedua kalinya. Yang kemarin telah kita mulai kemudian sampai surat Al-Fatihah. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa ketemu kembali di kajian ini tanpa halangan apapun, mesti secara daring, jarak jauh. Ini saya dari rumah, Bule Tasnim dari rumah beliau sendiri. Kalau yang kemarin kita ngumpul bersama-sama di tempatnya Bule Tasnim, kalau sekarang enggak. Bapak Ibu sekalian, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk almarhum Simbah Haji Muhammad dan istri Mbah Saudah serta para dzurriyyah yang telah mendahului kita semua menghadap Allah. Ya, Syai'ulillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, narasumber sudah siap. Kita mulai dari Bule Tasnim dahulu, kemudian nanti dilanjutkan oleh Adik Isa. Seperti biasa waktunya nanti 15 menit, kemudian sesi tanya jawab. Kemarin untuk malam hari ini kita akan memulai kajian dari pengajian online dari surat Al-Baqarah ayat 1. Begitu Bule Tasnim? Baqarah ayat 1 sampai 5. Monggo, waktu dan kesempatan saya aturkan 15 menit untuk menyampaikan pengajian dari kitab yang Haji Muhammad ini. Monggo Bule Tasnim. 15 menit. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan tahmid atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Khususnya pada malam ini kita bisa bersilaturahmi walaupun kita berjarak ya. Saya kira cukup untuk kita bisa menyambung ya persaudaraan kita sekaligus thalabul ilmi. Baik, kita malam ini meneruskan yang kemarin karena ini kita kajian kedua, yaitu surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Monggo Mas Adam silahkan membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kesimpulan dari 5 ayat di atas tertulis di dalam tulisannya Bapak Haji Muhammad. Awalan, bayanu min i'jazil Qur'ani tasdiruha bi ahrufin muqatta'atin walam yanqul ilaina ma'naha anin nabiyyi fahiya min asraril Qur'ani kama warada wa mimma istaksarallahu bi ilmih. Allahu a'lam. Kesimpulan pertama dari 5 ayat surat Al-Baqarah di atas menjelaskan di antara kemukjizatan Al-Quran, yaitu surat ini dimulai dengan huruf-huruf yang terputus. Ada alif, lam, dan mim. Jadi itu ada 3 huruf. Walam yangkul ilaina maknaha, dan arti dari huruf-huruf yang terputus itu tidak ada riwayat atau tidak ada informasi yang bisa dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahiya min asraril Quran. Maka oleh karena itu huruf-huruf muqatta'ah di awal surat ini min asraril Quran, termasuk rahasia-rahasia Al-Quran. Kama waroda, sebagaimana yang tersebut di dalam hadis. Wa mimma istaksarallahu bi ilmih, dan hal itu termasuk sebagian dari hal-hal yang hanya Allah lah yang mengetahui dengan ilmunya. Allahu a'lam. Jadi tulisannya Bapak Haji Muhammad yang diakhiri dengan Allahu a'lam ini menunjukkan analisa beliau Bapak Haji Muhammad, artinya tidak nukil dari kitab-kitab yang lain, ya, berbeda dengan yang diberi angka 1 berarti terambil dari kitab yang tersebut di angka 1 dan seterusnya. Jadi alif lam mim itu artinya apa? Ini wallahu a'lam memang, karena Nabi sendiri tidak menjelaskan arti dari huruf-huruf muqatta'ah tersebut. Dan ini termasuk rahasia Al-Quran, dan ini justru menunjukkan kemukjizatan dari Al-Quran. Ya, karena orang Arab yang ahli bahasa maupun yang sastrawan pun tidak mengenal huruf-huruf muqatta'ah semacam itu. Nah, sehingga mereka menjadi tertarik perhatiannya untuk mendengarkan informasi berikutnya. Tanian nomor 2, bayanu tanwihin wa tashrifin lil Qur'ani annahu wahyun min indillahi la syakka fihi. Fa innal aqila idza nadhara fihi bin nadhari sahihi la yartabu fi kaunihi wahyan balighan hatta al-i'jaz hatta a'jaza bulaghaul arabi wa fusahauhum anil ityani bi aksari suratin minhu. Allahu a'lam. Kesimpulan kedua yang bisa diambil bahwa di sini menjelaskan ketinggian dan kemuliaan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah. La syakka fi,
tidak ada keraguan di dalamnya. Fa innal aqila, maka sesungguhnya orang yang berakal, idza nadhara fihi bin nadharis sahih, jika mau berpikir, jika mau memikirkan Al-Qur'an dengan pikiran yang sahih, yang benar, layar tabu fi kaunihi wahyan balighun haddal ijaz, maka tidak akan ragu-ragu terhadap kewahyuan Al-Qur'an. Balighun haddal ijaz, sampai ke tingkat mukjizat. Penjelasannya di sini apa mukjizat itu, ya. Jadi mukjizat itu dari kata a'jaza yu'jizu wa huwa mu'jiz, ya. Jadi mampu membuat lawan itu tak berdaya. Jadi Al-Qur'an ini membuat orang Arab itu tak berdaya untuk menandingi Al-Qur'an, ya. Fi kaunhi wahyan balighun haddal i'jaz, ya. Jadi kalau kita ini mau berpikir tentang isi Al-Qur'an dengan pikiran yang jernih, yang benar, yang sahih, maka tidak akan meragukan lagi terhadap kewahyuan Al-Qur'an sampai ke batas mukjizat. Sehingga a'jaza bulaghaul Arab wa fusaha'uhum anil ityani bi aksari suratin minhu. Sehingga bulaghaul Arab, para ahli bahasa Arab, wa fusaha'uhum, dan para sastrawan mereka, a'jaza, tidak mampu, anil ityani, membuat bi aksari suratin, surat yang terpendek, minhu, yang sebanding dengan Al-Qur'an. Itu terbukti, ya. Artinya itu real dalam sejarah, terbukti mereka orang Arab yang terkenal ahli bahasa dan sastra itu tidak mampu membuat yang sebanding dengan Al-Qur'an, baik tingkat indahnya bahasa maupun tingkat muatan informasinya. Ya, bukan karena orang Arab saat itu bodoh, bukan. Saat itu orang-orang Arab itu terbina, apa itu namanya, kemampuan kebahasaannya, karena pada saat itu ada yang dinamakan suku Ukad. Suku Ukad itu pasar Ukad, di mana di situ selalu diadakan pertandingan syair Arab. Nah, yang memenangkan, menjadi juaranya dari pasar Ukad itu dalam bersyair itu, maka akan kemudian digantungkan di Ka'bah. Nah, itu suatu kebanggaan dari kabilah. Nah, Al-Qur'an ini ternyata tidak bisa ditandingi oleh mereka yang konon mereka itu para sastrawan dan para ahli bahasa yang terbina. Setiap tahun diadakan lomba itu. Nah, jadi bukannya mereka tidak tahu keindahan bahasa, mereka sangat fasih dengan bahasa itu, tetapi karena Al-Qur'an itu mengatasi semuanya, ya, karena Al-Qur'an itu mukjizat, maka mereka ketika ditantang oleh Al-Qur'an, fa'tu bi suratin min mithlih, buatlah Al-Qur'an satu surat saja, itu ternyata mereka tidak bisa. Ini fakta sejarah. Jadi kita tidak bisa mengingkari terhadap fakta sejarah yang membuktikan bahwa Al-Qur'an itu mukjizat. Ya. An-Namrah ats-tsalits, bayanu min sifatil Qur'ani annahu yahdi al-ummata ila buyatihim minas sa'adatid dunyawiyyah wal ukhrawiyyah. Allahu a'lam. Kesimpulan ketiga menjelaskan min sifatil Quran, ya.
di antara sifat-sifat Al-Quran adalah ayyahdil ummah ila buyatihim, ya, menunjukkan atau membawa, mengantarkan umat ila buyatihim, pada tujuan mereka. Tujuan mereka apa? Minas sa'adah ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah, yaitu kebahagiaan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Allahu a'lam. Saya kira kita bisa memahami dan kita mengakui bahwa semua orang pasti punya keinginan untuk mencapai itu, yaitu mencapai sa'adah, mencapai kesejahteraan dunia dan kesejahteraan di akhirat. Nah, Al-Quran ini memberikan jaminan untuk bisa mengantarkan manusia ke tercapainya tujuan mereka, yaitu bahagia dunia akhirat. Rabi'an, bayanu min sifatil muttaqi huwa ada'u anwa'il ibadati. Yang keempat, menerangkan di antara sifat-sifat orang yang bertakwa, yaitu ada'u anwa'il ibadat, yaitu melaksanakan macam-macam ibadah. Jadi ibadah itu di sini dirinci ada beberapa macam. Fa innaha imma qalbiyah. Maka sesungguhnya di antara jenis ibadah itu adalah imma qalbiyah, merupakan aktivitas qalbiyah, aktivitas hati, ya. Kal imani billah wa nahwihi, seperti iman kepada Allah dan sebagainya. Ya, iman pada Allah, iman pada hari akhir, iman pada malaikat, itu aktivitas hati, ya, bukan aktivitas fisik. Wa imma badaniyah. Nah, dan jenis yang kedua adalah ibadah yang merupakan aktivitas fisik, aktivitas badan. Kas-sholati wa nahwiha, seperti sholat dan sebagainya. Dan sebagainya itu ya misalnya haji, itu juga physically, ya. Puasa, kita menahan lapar, tidak makan, tidak minum, ya. Wa imma maliyah. Ya, jenis ketiga adalah ibadah maliyah, harta, kazakat, wa nahwiha, ya, seperti zakat. Zakat itu sedekah wajib, masih ada lagi sedekah sunat, masih ada lagi wakaf dan sebagainya. Wal imanu bil Qur'ani, dan selain itu iman dengan Al-Qur'an. Wa ma qablahu minal kutub as-samawiyah, dan kitab-kitab samawi sebelum Al-Qur'an. Jadi itu juga harus kita imani, ya, baik Injil maupun Taurat, Zabur, ya. Allahu a'lam. Jadi di sini ada secara rinci dijelaskan di antara sifat-sifat orang yang bertakwa itu ini, ya, melaksanakan macam-macam ibadah, baik qalbiyah maupun badaniyah maupun maliyah, ya. Nah, termasuk juga di sini adalah iman dengan Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, ya. Jadi kalau Al-Quran memang karena Rasulullah Muhammad SAW itu Rasul akhir, ya, Rasul terakhir, maka Al-Quran itu menjadi kitab suci terus sampai yaumil qiyamah, ya. Kalau Rasul-Rasul sebelumnya terbatas, ya, dengan wafatnya para Rasul itu dan munculnya Rasul berikutnya. Khamisan bayanu anna ada al-ibadati bi anwa'iha as-salasah umurun muwasalatun linailil matlubi minas sa'adah ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah al-abadiyah. Allahu a'lam. Yang kelima, menjelaskan bahwa melaksanakan ibadah-ibadah yang 3 macam tadi itu merupakan hal-hal, perkara-perkara yang mengantarkan untuk mendapatkan yang
dicari. Apa yang dicari oleh manusia? Yaitu kebahagiaan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Al-abadiyah. Nah, kebahagiaan akhirat ini sifatnya abadi. Kalau kebahagiaan dunia sementara, ya. Jadi diumpamakan di dalam hadis itu bahwa kehidupan di dunia itu sifatnya walaupun kita merasakan lama ya, misalnya ada yang usianya panjang sampai 100 tahun atau bahkan ada yang 100 lebih, itu masih sementara ketika dibandingkan dengan akhirat yang abadi. Nah, kebahagiaan di dunia itu sifatnya juga sangat-sangat sementara selama kita masih ada. Itu pun kadang-kadang kadang-kadang diselingi dengan kesedihan, kegundahan, kegalauan, kebingungan dan seterusnya. Tapi kalau di akhirat itu kebahagiaannya itu abadi, tidak terputus. Sementara untuk kelompok ayat 1 sampai 5 sampai di sini. Monggo Mas Amin, mungkin kita tampung pertanyaannya dulu. Kalau tidak ada pertanyaannya, nanti kita langsung ke kelompok ayat berikutnya, yaitu ayat 6 sampai ayat 7. Monggo, ini langsung ternyata boleh. Tasnim menghendaki langsung ada pertanyaan. Iya, nanti dari tidak 1 lupa. sampai 5. Iya. Dan nanti sekalian saya informasikan bahwa malam hari ini Zoom-nya lebih luas lagi. Tidak hanya Bani Sulaiman, Bani Muhammad, dan Bani Sofawi, tapi lebih dari itu. Ini ada Mas Wildan, ini teman saya, temannya Brun almarhum. Ini guru bahasa Arab. MA Islam Jamsaren. Bukan mau nanya sih, tegaskan boleh. Monggo, Amin. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mau bertanya pada kita sendiri itu. Jadi tadi yang menurut saya menarik sekali. Jadi ternyata justru dengan adanya ayat seperti Alif Lam Mim yang itu tidak dikenal oleh orang Arab baik sastrawannya maupun orang umumnya, itu menjadi mukjizat tersendiri. Membuktikan bahwa memang ini bukan buatan manusia gitu artinya. Iya. Nah, ini saya rasa poin besar karena sebelumnya saya tidak sampai berpikir bahwa itu adanya kami ini, saya pikir kenapa gitu ya, ternyata ini justru menjadi mukjizat tersendiri, Masya Allah ya. Iya. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau dalam tulisannya Bapak Haji Muhammad mengenai Al-Burhan ala Wahyil Quran itu juga disebutkan. Di antaranya adalah yang huruf-huruf muqatta'ah ini. Jadi ayat Al-Quran yang dibawakan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang keadaannya Nabi Muhammad itu ummi. Walaupun beliau orang Arab tapi ummi, tidak tahu tulis baca, kok bisa menyampaikan Al-Quran yang bahasanya itu sangat-sangat indah. Bahkan mereka sampai tidak tahu, ya, tidak sampai pikirannya untuk memahami itu. Ini sangat menarik bagi mereka. Salah satu contoh, Umar bin Khattab ketika mendengar Al-Quran dibaca oleh adiknya itu, karena beliau bukan orang bodoh, beliau orang ahli sastra, ahli bahasa, mereka betul-betul kaget dan kemudian sadar bahwa ini tidak mungkin produk dari seorang Muhammad yang ummi gitu ya. Sehingga dia kemudian mendatangi Nabi Muhammad yang mulanya akan membunuh Nabi Muhammad, menghunus pedangnya, kembali berbalik menjadi
datang menghadap Nabi Muhammad untuk menyatakan Islam. Luar biasa. Itulah mukjizat. Mampu melumpuhkan lawan. Monggo yang lain. Baik, mungkin bisa diteruskan dulu Mas Amin, nanti yang kedua mungkin ada pertanyaan lagi bisa disimpan. Lanjutkan di ayat ke 67. Monggo Mas Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ya, insyaallah kita lanjutkan mengkaji kitab Jamil Bayan ini sampai di surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Insyaallah akan dibacakan oleh saudara kita Mas Adam Fahmil Ilmi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Untuk tafsirnya di sini di kitab Jamil Bayan, Mbah Kung Mbah Kaji Muhammad bin Sulaiman rahmatullah alaih menulis yang pertama, bayanu annaman tubi'a alaihi bil kufri. Menjelaskan mengenai man tubi'a alaihi bil kufri, orang yang sudah ditetapkan dia ini orang kafir. Fi sabiqi ilmillahi, dalam ilmu Allah yang terdahulu. La yanja fihi al-irsyadu wal mawa'idhu. Maka tidak berpengaruh pada orang ini berupa irsyad, petunjuk, nasihat, arahan, semua nggak ada gunanya. Allahu a'lam. Jadi ini cerita untuk orang kafir yang memang Allah takdirkan dia ini kafir sampai nanti mati dalam kekafiran. Maka diarahkan bagaimanapun juga nggak akan masuk Islam. Nggak ada gunanya bagi orang kafir. Meskipun demikian, baginda Rasulullah SAW tetap menyampaikan agama kepada Abu Jahal, Abu Lahab, yang mana ini memang orang kafir begitu. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam dulu juga tetap menyampaikan agama kepada Fir'aun. Jadi yang tidak berguna ini adalah tidak berguna bagi si orang kafir tadi. Yang kedua, bayanul wa'id ala man mata kafiron bi khuludil adzabi yaumal qiyamati. Bayanul wa'id menjelaskan ancaman alaman mata kafiron bagi orang yang mati dalam keadaan kafir, mengingkari Allah SWT dan baginda Rasulullah SAW. Ancamannya apa? Bi khuludil adzabi yaumal qiyamati. Akan diazab dengan azab yang kekal nanti pada hari kiamat. Allahu a'lam. Yang ketiga, bayanu min sayyil akhlaqi batrul haqi wal i'rad anhu. Ba'da sawati'il barahini fayajibu 'alal mu'mini ijtinabuhu. Allahu a'lam. Bayanu min sayyil akhlaqi menjelaskan di antara akhlak yang buruk, batrul haqi adalah menolak kebenaran. Wa i'rad anhu dan berpaling dari kebenaran tadi. Ba'da sawatil barahini setelah adanya bukti-bukti burhan yang jelas, yang cemerlang. Fayajibu 'alal mu'min, maka wajib bagi orang beriman ijtinabuhu untuk menjauhi sikap tadi. Jadi ini akhlak yang buruk ya. Jadi kalau ada perkara itu udah benar, maka kita harus menerima, melaksanakannya.
Kita tidak boleh berpaling karena ini termasuk sifat yang sangat buruk, sifat yang tidak disukai oleh Allah SWT. Kadangkala kalau ada orang mengingatkan kita, kok kita ini kayak merasa sakit gitu. Maka ini sebagian habaib rahmatullahi alaihi ngendika, itu justru itu nasihat yang tepat karena kita ini terasa. Sebagaimana luka, kalau diobati itu ya terasa perih juga. Tapi ada manfaatnya. Allahu a'lam. Ya, ini untuk ayat 6 dan 7 dalam kitab Jamil Bayan, penafsirannya ada 3 poin ini. Oke, saya cukupkan sekian. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kami kembalikan waktunya kepada moderator Mas Amin. Monggo, sekali lagi. Mungkin mau ada yang bertanya, minta penjelasan lagi. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Marhaban. Dari Bani Samsuri Ghazari. Oh, nggih. Pak Marhaban. Nggih. Tolong ditampilkan wajahnya. Napa jaringanipun mboten kuat nawi Oh, nggih. nggih. Berarti Nyuwun kita pangapunten. pados laptop enggal niku. Nggih. Monggo, Badhe Pak nyuwun Marhaban. nyuwun pirsa. Nggih. Tadi di Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, kemudian 6 7 ini. Apakah benar dikonfirmasi aja bahwa sampai ayat 5 itu mendeskripsikan orang beriman, kemudian 6-7 ini mendeskripsikan orang kafir. Mungkin yang 8, saya lihat yang 8 itu mulai mendeskripsikan orang munafik gitu. Jadi dengan kata lain, ini ciri-ciri orang kafir itu ya 6-7 itu nggih. Nyuwun pangapunten nyuwun konfirmasi kuwi. Sampun, Mas. Sampun matur nuwun nggih. Ya, insyaallah laras. Dados memang di dalam ayat Al-Qur'an menika surat Al-Baqarah yang ayat awal, 5 ayat yang awal ini tanda-tandanya orang beriman. Yang ayat 6 dan 7 ini mengenai orang kafir. Dan nanti orang munafik yaitu zahirnya itu seperti orang beriman. Nampaknya saja, tapi hatinya sebenarnya kafir. Diceritakan di ayat 8 sampai 16. Ya, demikian disebutkan dalam tafsir Jalalain. Tadi alhamdulillah sudah kita bahas. Jadi memang ngaten nggih, terus. Nggih, matur nuwun. Monggo malih ingkang badhe ngersakaken. Tanya lagi. Ya, Oh, Mas Didi. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri apa nggak usah, Mas Amin? Boleh. Saya Muhammad Saifullah Maududi bin Ahmadul Karom, Prof. Pun Pak Ahmadul Karom dan jadi saya dari Bani Muhammad bin Sulaiman. Saya mau berarti yang untuk ayat 6-7 nggih, ini pemahaman saya yang mungkin tambahan baru. Kalau ini definisi tentang orang kafir, saya memang sudah beberapa kali mendengar soal itu dan sudah jelas sekali dari ayat tersebut nggih. Tapi ada hal yang menarik tadi penjelasan dari kitab dari Mbah Muhammad ini. Jadi ternyata Allah itu membenci sifat bahwa orang ketika tidak mau dinasehati, bukan tidak mau ya, ketika dinasehati kan dia sakit hati gitu ya, mungkin agak kurang nyaman di hati, itu sebenarnya malah pas gitu ya. Kalau dia tidak mau menerima kebenaran itu, jangan-jangan itu malah menjadi berbahaya karena itu termasuk ciri-ciri orang kafir gitu ya. Nah, ini jelek banget nih menurut saya, namanya untuk saya sendiri, maksudnya saya sendiri mungkin masih termasuk yang kadang dengan ilmu yang sangat terbatas ini, kadang ketika diberi nasihat itu nggak langsung bisa menerima gitu, walaupun kayaknya benar sih, cuman kok rasanya di hati ini nggak lah gitu ya, nggak bisa langsung iya gitu. Nah ini mungkin apakah benar seperti itu atau mungkin ya masih wajar gitu ya sifat seperti ini nih
Mungkin bisa mohon dijelaskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, silakan. Alhamdulillah, masya Allah. Mengenai penjelasan tadi bahwa kalau nasihat itu tepat maka kita terasa sakit, ini tidak langsung teks langsung di sini, tapi itu penjelasan kami dapatkan dari seorang Habib. Beliau ngasih nasihat bahwa kalau ada orang yang memberi nasihat kepada kita kadangkala pedes, itu kenapa? Karena memang dia tahu kita ini ada kekurangan, ada aibnya begitu. Maka kita dikasih nasihat seperti ini, kalau memang itu sebenarnya benar, kita tidak usah marah. Kenapa? Ya memang kita memang salah gitu. Dan kita memang ada salahnya. Sebagaimana tadi kayak orang sakit kalau diobati ya perih juga, tapi ya diterima aja. Tapi karena sebenarnya itu memang benar. Dan yang kedua kali, mengenai bahwa menolak kebenaran itu sifatnya orang kafir. Iya, sifatnya yang tidak baik. Dan puncaknya kebenaran adalah kebenaran agama, yaitu menerima kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena semua ruh itu sebelum lahir ke dunia, sebelum jadi manusia begitu, sudah ditanya sama Gusti Allah, disuruh bersaksi. Alastu birabbikum, bukankah aku, yakni Allah adalah Tuhan kalian semua? Maka orang tadi menjawab, qalu bala syahidna. Iya, kami bersaksi bahwa Engkau Tuhan kami. Hanya roh yang bersaksi seperti ini yang nanti akhirnya lahir ke dunia. Maka jadi ini kita perlu menghindari memang sifat menolak kebenaran. Ini Masya Allah, semoga Allah jaga kita semua. Oke, Insya Allah. Insya Allah cukup. Monggo, silakan. Masih ada pertanyaan lagi? Mas Amin, Ya, monggo. barangkali boleh matur. Yang pertama, terima kasih diparingi kesempatan untuk bergabung di Meet Zoom ini. Kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan barangkali kita perlu penjelasan tentang, karena kita seringkali mengalami kebimbangan ketika kita memahami kafir itu. Padahal kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ternyata makna kafir itu banyak sekali. Termasuk tidak bersyukur kepada nikmat Allah itu juga kafir. Barangkali mungkin kepada Mas Isa perlulah penjelasan beberapa makna kafir itu. Terima kasih barangkali. Assalamualaikum. Monggo di sini Mas Isa atau Bule Tasnim? Ya, boleh. Karena dua narasumber. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai makna kafir niki memang artinya itu kalau kita artikan kafir ini keluar dari agama Islam, itu memang dia ini mengingkari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mengingkari kalimat tauhid ini, bahwa misalnya dia punya keyakinan ada perkara di dunia maupun di akhirat yang dikendalikan oleh makhluk. Ada satu poin dikendalikan oleh makhluk mandiri tanpa campur tangan Tuhan, maka ini juga keliru. Dan lain-lain masih banyak. Kemudian juga dia membedakan para nabi para rasul. Seperti orang Nasrani beriman dengan para nabi, tapi khusus baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mau beriman, maka ini juga kafir juga. Ini kalau kafir maknanya keluar dari agama. Kalau kata ini nikmat tadi, ini kufur nikmat itu, karena tidak mensyukuri nikmat Allah sebagaimana seharusnya. Kalau jenengan ngersaki penjelasan yang panjang mengenai ini, itu Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, Hujatul Islam, beliau sudah menulis kitab mengenai membedakan ini statusnya itu kafir atau sekedar zindik, sekedar orang yang banyak bermaksiat. Faisalut tafriqoh bainal kufri wa zindikoh, mengenai definisi contoh-contoh kondisi-kondisi yang menjadikan orang itu kafir atau orang itu cuma levelnya itu banyak maksiat tapi nggak sampai ke tingkatan kafir. Oke, begitu. Mengenai pelaku dosa besar, ini memang ada khilaf, tapi yang kuat di dalam mazhabnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa pelaku dosa besar ini masih Islam.
Karena dia ini tidak mengingkari syahadat. Dia ini sekedar melakukan perbuatan dosa. Maka misalnya orang tidak sholat. Kalau orang tidak sholat kemudian dia meninggal, apakah disolati? Ya disolati. Karena dia masih orang Islam. Dan ini agak rumit karena memang ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kalau orang tidak sholat itu kafir. Tapi kemudian ini para ulama manai tapi duna kufur, bukan kafir yang keluar dari agama itu. Ini pernah ada diskusi zaman dulu, zamannya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Ahmad bin Hambal gitu. Maka sebagian ulama ini berpendapat keluar dari agama. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu anhu tanya, loh, kalau orang meninggalkan sholat bukan karena menentang ya, karena malas, karena lain-lain gitu. Dia ini meninggalkan sholat, dinilai keluar dari agama. Terus tobatnya bagaimana? Oh, tobatnya ya sholat. Loh, kalau orang kafir sholat apa sah? Oh, kalau gitu berarti tobatnya membaca syahadat dulu baru sholat. Ya, kenapa membaca syahadat? Wong dia dari awal juga tidak mengingkari syahadat. Tanya, oh ya. Terus bagaimana? Nah, ini Mas Syafi'i menjelaskan bahwa dia ini dosa besar tapi nggak sampai tingkatan keluar dari agama. Dan pembahasan lafaz kufur itu bermakna tidak kafir keluar dari agama itu di dalam kisah-kisah hadis, dalam hadis Tirmidzi, hadis yang lain itu juga banyak. Maka kita perlu penjelasan secara hadis itu. Nah, kurang lebih demikian, insya Allah. Begitu, Mas Wildan. Oke, terima kasih sekali. Matur nuwun. Monggo. Yang lain? Mungkin peserta ikut menambahkan penjelasan tidak apa-apa. Oke, boleh, monggo. Pesertanya yang keluarga. Ampun. Ini kalau mau kita lanjutkan, ini ayatnya dari ayat ke-8 sampai ke-16. Kira-kira ini panjang ini soalnya. Monggo narasumber, apakah mau dilanjut membaca kitabnya dari ayat selanjutnya sampai 16? Tapi bayanginnya, keterangannya hanya 2. Keterangannya pendek. Oh ya. Masih berapa menit, Mas Amin? Kalau setengah 9 ini tinggal 3 menit. Ya wes, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Nah, ini sudah pada ngantuk atau belum? Ya mungkin saja tambahan penjelasan untuk garis bawah ya, untuk penekanan saja. Monggo kita kurang insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman yang semoga diakui oleh Allah iman kita itu kita hendaknya selalu mewaspadai terhadap gerak hati kita. Jangan sampai kita itu terkena sifat ini batarul haq wal i'rad anhu ya. Jadi menolak kebenaran dan berpaling dari kebenaran setelah ada bukti yang jelas. Nah ini kaitannya kita sebagai orang itu biasanya tabrakan sama hawa nafsu, tabrakan sama keinginan sisi dalam yang kadang-kadang terpengaruh oleh bisikan setan. Nah kalau kita sudah sudah pasang kewaspadaan, insya Allah semoga kita tidak tergelincir. Jadi dikatakan sawatiil barohin itu burhan yang sati yang sangat jelas, yang sudah menembus terang benderang gitu loh. Wis cetha isih dipaido, utawa wis cetha isih ra nglakoni gitu loh. Nah ini semoga kita mampu mewaspadai diri kita sendiri untuk kita ini tidak terkecoh dengan bisikan setan atau keinginan hawa nafsu kita sendiri.
sebenarnya bukan setan yang membisik, tapi hawa nafsu kita sendiri yang kadang-kadang nggak benar. Nah, oleh karena itu semoga kita minta isti'anah kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk kita terhindar dari akhlak yang buruk ini tadi. Karena ini nanti batarul hak itu efeknya menjadi panjang, menjadi luas, yang kadang-kadang ya bisa jadi kita memang kita tidak bisa membanggakan kekuatan iman kita walaupun kita itu Islam cilik gitu loh. Karena memang di hadis itu juga ada yang mengatakan paginya iman, sorenya kafir. Sorenya kafir, paginya iman lagi misalnya gitu. Itu terpengaruh oleh aktivitas dan pengalaman apa yang kita lihat, kita dengar sepanjang hari. Itu kadang-kadang goyah ke hati. Nah, kalau kita niat kewaspadaan dan kita mohon pertolongan Allah untuk kita diluruskan di jalannya Allah, insya Allah kita selamat ya. Maka jangan sampai kita ini menolak kebenaran. Kalau kita tahu itu benar, ning aku nglakoni, diakui saja kalau kita ini belum bisa menjalankan kebenaran itu, sehingga kita bisa istighfar pada Allah. Bukan kita menolak, iki rapopo, jangan. Kalau kita tahu bahwa ini haram misalnya, kemudian kita belum mampu meninggalkan itu, jangan kemudian mengatakan yang salah. Maka mestinya kita harus waspada terhadap gerak pikiran, gerak hawa nafsu kita, agar kita ini jangan sampai terkecoh. Ya monggo, karena sok bolak-balik. Maka doa Allahumma tsabbit qalbi ala dinik ini saya kira perlu didoa terus sampai akhir hayat. Itu tambahan saya. Semoga Allah meluruskan hati kita semua tetap istiqomah di jalan Allah yang siratal mustaqim ya. Alhamdulillah. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya kira waktu yang memisahkan kita karena ini sudah jam 8:30 malam. Kemudian Zoom meeting ini atau pengajian online ini bisa disimak di YouTube. Jadi setiap kali kita mengadakan pengajian ini, insya Allah besok 1 atau 2 hari dimunculkan di YouTube, sehingga hadirin yang pada malam hari ini pengen kembali mendengarkan pengajian online pada malam hari ini nanti, atau sekalian menyimak kitabnya Simbah itu bisa lewat YouTube. Saya kira itu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, nyuwun pirsa, Pak. Oh nggih, monggo. Ngaji bukunya Mbah Muhammad mereka itu saben setiap malam minggu rutin. Ya. Saya baru pertama ini diberitahu oleh Mas Amin, kemudian bergabung. Ini baru yang kedua. Oh, baru yang kedua. Rencananya rutin tiap hari apa? Malam Ahad. Setiap malam Ahad. Malam Ahad nih. Jam 7:30 sampai 8:30 malam. Oh iya. Lajeng pemberitahuan pun miyos menapa menika? Ya. Nah, kalau tadi penjenengan dapat dari Mas Al Amin, nanti di grupnya Mas Amin bisa itu. Oh iya. Matur nuwun. Yang jelas penjenengan yang sudah Zoom ini mungkin bisa menyampaikan pada
teman-teman yang lain yang Di keluarga itu sudah Bani Samsuri ya. Jadi Nggih. sudah diinformasikan di situ. Saya lihat kok yang masuk hanya saya gitu. Mungkin namanya nggak diganti sehingga saya nggak tahu. Kalau Mas Isa nggak ada ini hari ini, ya. Isa. Abdul Haq. Nah itu tadi yang kedua menyampaikan yang Oh itu Isa ya. Wah iya. Rupanya kok beda ya. Coba ini Isa. Oh rupanya beda. Iya. Saya mengenal Isa ini. Ini saya punya fotonya Isa, oh, bagus banget sih. Coba saya tampilkan ya. Dan saya takut aneh. Isa kok nggak itu Solo nggih. Nggih, kula kalih Ibu. Saiki ketok raya ini. Oh, nggih. Zaman. Nggih. Zaman apa iki Isa iki? Zaman teng farmasi. Oh nggih. Ngambien dong kacamata dan aku rapati memakai mau ya. Karena anunya apa namanya di namanya itu kan Muhammad Adam Fahmil Ilmi. Nah, itu nama saya anaknya. Nggih matur nuwun. Itu Selamat ketemu Mas Isa. Muhammad Adam itu generasi buyut dari Mbah Muhammad. Kalau Isa itu generasi buyut Mbah Muhammad. Jadi wayah sinten? Itu anak saya dari Lawean. Wayahipun Mbah Muhammad. Mbah Muhammad. Wayahipun Bu Nuriyah. Oh Bu Nuriyah. Almarhum. Nggih. Nggih. Mboten Bu Nuriyah kalau rumiyin sastra UGM nggih. Wong mboten. Sik tau aku duwe sedulur nang sastra UGM. Oh Bu Nuriyah mbiyen ngajar aku. Oh mboten. Mungkin sebagai menapa duka ya. Setahu saya itu ibu saya tidak pernah mengajar di Jogja. Oh nggih. Mbak Yuku mahasiswa Fakultas Sastra kalau rumiyin. Kok cerita aku menjadi diulang Bu Nuriyah kuwi apa diulang neng kono apa nang Nuriyah Gus Dur mungkin. sanes Bu Nuriyah Muhammad. Nawi kula biasa kulinten kalau rumiyin kalian Pak Habib. Lagi menika Rai pas. Rai pas Bu Nuriyah. Nggih, Rai ini Pak Habib nika Kang Masipun. Nggih, Kang Pak Habib iki mbajeng kok nggih. Nggih, Pak Habib nika mbajeng. Nggih. Nggih. Oh nggih, terus Isa itu Bu generasi ke 1 2 3 4 Mbah Haji Muhammad. Generasi ketiga. Ketiga. Nggih. Kalau Bu Tasnim itu adiknya Ibu putra Mbah Haji Muhammad yang paling ragil itu Ibu Tasnim. Oh nggih. Saya cucu yang paling awal. Nggih. Nggih, gitu. Saya kok nyateti silsilah Tegal Sari. Oh, nggih. Main saking garis kalau Tegal Sari Bu Muhammad nggih. Oh nggih, Mbak Sauda. Iya, Mbak Sauda nggih. Putranipun Mbah Sapawi nggih. Dan kalau Tegal Sari itu kan kalau dari Bu Muhammad Pak Sapawi, Mbah Ji Sapawi. Nggih. Itu kan anak turune kalau ujung itu kan Mbah Thohir. Nggih. Mbah Thohir terus mangke Puan Putra Muhammad SK gitu. Saya ingat saya Muhammad SK nawi Mbah Sapawina saking Bani Akram. Nggih. Akram ya. Apa Akram sih aku lali aku. Nggih.
Nggih, matur nuwun silaturahminipun. Ampun kapok le, Mas Marhaban. Nggih. Mugi-mugi saged istiqomah sami-sami ngaos bukunipun Simbah, kitabipun Simbah, karanganipun Simbah. Nggih. Kula muridé Pak Dullah kok nuwun ngaji. Oh, Pak Dullah. Nah, bar subuh kan lewat ngajengipun Mbah Muhammad nika lajeng miyos ngaler wonten dalimipun Mbah ingkang sisih wetan nika kangge Madrasah Takmirul Islam. Nggih. Takmirul Islam ya Pak Dullah Nuzul Quran. Madrasah Nuzul Quran. Saya muridnya itu. Ngaji sama Pak Dullah. Nggih. Mbak menawi sampun mboten wonten nggih Nuzul Quran gabung kalian Takmirul. Ketingalipun ngaten. Sakmenika dados tunggal kalian Pondok Takmirul. Oh nggih. Nggih. Nggih matur nuwun monggo. Nggih. Kula wayahe Mbah Samsuri menika putranipun Pak Dimartono. Nggih. Memperkenalkan diri. Berarti nggih. Kalian Mas Al Amin menika nak nderek. Nggih. Karena Lek Isom itu adiknya ibu saya. Oh, nggih. Makaten monggo. Pertemuan pengajian online pada malam hari ini, marilah kita tutup bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Matur nuwun, kita kepanggih malih malam Ahad Insyaallah. Kula akhiri menawi wonten lepat pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, nderek pamit. Jangan pamit Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.